Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Rekan trader semuanya, rekan trader Amarket, kembali lagi bersama saya Maurice. Seperti biasa di hari Jumat yang penuh dengan barokah, Jumat yang luar biasa. Hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2022. Saya hadir lagi rekan trader khusus untuk rekan trader membawakan analisa harian kita pada hari ini. Di mana analisa harian ini saya sengaja bawakan agar bisa menjadi sedikit masukan buat rekan trader semuanya. Tapi tetap saya bilang bahwa yang paling utama dan yang paling terutama adalah analisa yang dilakukan oleh rekan trader semua sendiri. Karena itu adalah analisa yang paling benar. Ya, saya boleh menganalisa. Analisa yang lainnya boleh menganalisa, memberikan rekomendasi, tapi ya, yang paling benar dan yang paling luar biasa adalah analisa yang ditentukan oleh rekan trader. Karena itulah analisa yang paling tepat menurut rekan trader. Oleh karena itu, analisa dan terus menganalisa. Dan untuk bisa menganalisa ya sudah barang tentu kita akan selalu membaca informasi yang terjadi, berita yang terjadi. Saya sebelum trading itu saya nggak pernah lihat indikator. Saya lihat dulu hari ini beritanya apa aja. Hari ini informasinya apa aja. Apakah ada pidato dari Gubernur Sentral Bank apa tidak? Bagaimanakah pergerakan pasar hari ini? Apakah hari ini ada peperangan apa tidak? Nah, dari situ baru saya bisa menentukan arah trading saya ke depan seperti kayak gimana. Dan setelah itu baru saya menggunakan teknikal ya. Oke rekan trader. Hari ini seperti biasa adalah hari yang sangat luar biasa karena nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada non-farm payroll. Peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua trader ya. Oleh karena itu judul hari ini adalah fokus pasar atau fokus market pada non-farm payroll. Kenapa saya mengangkat berita ini? Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena tema ini menurut saya ini sangat luar biasa. Kita masuk dulu ke platform. Rekan trader semuanya, kalau rekan trader lihat platform pada hari ini ya, kita lihat dulu dari indeks dolar Amerika. Kenapa saya lihat indeks dolar Amerika? Karena indeks dolar Amerika ini yang menentukan arah ke depan seperti kayak gimana ya. Secara teknikal pun juga kita lihat bahwa indeks dolar Amerika ini sedang berusaha menuju ke puncak asmara. Puncak asmara. Dan kalau kita lihat pada hari ini, kemungkinan besar kekuatan dan masih terus penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Ya, rekan trader kalau dilihat ya, saya kebanyakan pakai ya. Rekan trader semuanya, kalau rekan trader lihat ya, pada hari ini di permulaan pasar Asia itu kalau kita lihat semuanya bahwa mata uang Asia itu semuanya pada tenang semua. Dolar tetap stabil menjelang non-farm payroll. Nah, ini harus diperhatikan oleh rekan trader. Dolar tetap stabil menjelang non-farm payroll dan kalau kita lihat ya, pergerakan dolar ini perlahan namun pasti setelah masuk di pasar Asia dia agak sedikit bearish, tapi di pasar Eropa menjelang pasar Eropa kekuatan yang terjadi. Oke, kita lihat lagi ke yang lebih kecil. Kalau kita lihat nih kan masih mempunyai kekuatan yang terjadi sebelum nanti ada pergerakan pembalikan. Ya, kita akan lihat menjelang pasar Eropa dia mengalami penguatan, tapi kita tidak tahu rekan trader. Ini udah masuk di overbought ya. Siap-siap dia akan balik arah, tapi yang namanya news selalu akan ada kejutan. News itu kita tidak bisa bilang bahwa sampai di overbought dia akan turun, belum tentu. Dia bisa aja melanjutkan pergerakan terus rekan trader. Apalagi hari ini akan kemungkinan non-farm payroll. Jadi kalau biasanya seperti kayak gini, kemungkinan besar mungkin dia bisa akan turun. Tapi kita lihat bahwa dolar perlahan namun pasti dia stabil mengalami penguatan ya, terutama menjelang non-farm payroll yang akan terjadi pada 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, bahwa ya indeks dolar dia pulih kembali lagi ya, dia greenback lagi, dia naik lagi ya. Setelah kemarin semalam beberapa pejabat dari Federal Reserve menegaskan bahwa bank tidak mungkin membuat forced dovish pada waktu dekat.
Bank tidak mungkin membuat poros dovish. Artinya kemungkinan hawkish masih tinggi. Jadi kalau kemungkinan hawkish masih tinggi, artinya membuat kemungkinan bahwa dolar Amerika ini dia akan terus naik. Ini akan naik. Nah, kalau kita lihat gini, apakah pengaruhnya terhadap non-farm payroll nanti? Nah, pengaruh yang sangat besar adalah apabila kita lihat bahwa hari ini fokus tertuju pada non-farm payroll yang akan diluncurkan pada hari ini. Angka yang diperkirakan, ya sabar kita masuk dulu ke kalender ekonomi. Mana itu kalender ekonomi? Nah, ini dia kalender ekonomi. Nah, dengan trader. Nah, sabar saya pindahin dulu. Nah, ini dia ya. Oke, rekan trader bisa lihat kalender ekonomi hari ini. Nanti pada pukul 5.00 ada pertemuan tingkat tinggi pemimpin Eropa. Sambung 19.30 akan ada non-farm payroll. Kalau kita lihat di sini bahwa angka yang diperkirakan adalah 250, ya. 250. Nah, bagaimanakah keadaannya? Kalau kita lihat di sini, ya, ini sabar kita lihat. Waduh. Sabarkan trader. Saya tutup ini dulu. Oke. Kalau kita lihat di sini bahwa pergerakannya ini sebesar 250 rekan trader. Nah, dari sini aja kita bisa mengambil suatu keputusan bahwa angka yang diperkirakan sebesar 250 tersebut ya rekan trader ya, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang stabil ya, masih ada pertumbuhan yang stabil pada pasar tenaga kerja, sehingga dia memberikan ya rekan trader, dia memberikan ruang yang cukup bagi The Fed untuk terus menaikkan tingkat suku bunganya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di kalender ekonomi kemarin, angka tenaga kerja pengangguran mingguan sedikit lebih besar. Sabar kita balik dulu. Mana itu lagi? Nah, kan trader lihat angka tenaga kerja dan pengangguran hari Kamis, bikin 1 minggu aja kali ya. Nah, waduh ini saya punya, sorry rekan trader. Nah, ini saya balik lagi dulu ke sini ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, sahabat kita lihat dulu mingguan. Mana ini mingguan? Nah, minggu ini lambat sekali ini ya. Nah, oke. Rekan trader bisa lihat hari Kamis kemarin angka tenaga kerjanya ini, perubahan tenaga kerjanya ini sedikit lebih besar. Nah, ini dia ya. Ini yang memberikan dampak yang signifikan di mana? Ya, ini yang memberikan dampak yang signifikan di mana? Tidak, klaim pengangguran ya 219, agak penganggurannya sedikit besar ya. Ini yang memberikan dampak signifikan terhadap angka tenaga kerja non-farm pada hari ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa bukan cuman dolar aja yang mengalami kenaikan. Akibat kenaikan yang terjadi pada dolar, dia memberikan sesuatu yang impact juga buat beberapa pasangan uang lainnya, seperti misalnya gold. Kan trader lihat gold benar-benar wait and see arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Dia masih menunggu pergerakan yang terjadi. Nah, ini dia ya. Oleh karena itu tetap diperhatikan. Euro USD juga tetap diperhatikan. Nah, ini dia. Segala sesuatu masih bisa terjadi karena kalau kita lihat ya, perubahan benar-benar hari ini pasar wait and see sampai non-farm dikeluarkan. Nah, itu dia. Oke, rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa tema kita pada hari ini ya. Nggak usah terlalu lama-lama lagi karena saya kalau ngomong udah lama banget. Ya, sekarang kita langsung masuk aja ke analisa teknikal kita. Bagaimana ke analisa teknikal kita hari ini? Kita mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika pergerakannya adalah sebagai berikut. Ini dolar Amerika pergerakannya sudah melewati batas tendensi harian yang telah saya buat di seputaran 112.223. Apakah dia bisa naik terus sampai menuju ke 112.481?
Nah, ini dia. Kita akan tunggu pergerakannya di mana. Menurut analisanya 112.434 adalah nilai yang paling tertinggi. Kalau menurut saya terlalu tinggi dia di sini. Menurut saya dia masih bisa sampai di 112.232. Oleh karena itu saya saya berasumsi bahwa pergerakan hari ini dari 112 mana ya? Nah, ini dia. Saya lebih senang dia di sini. 112.2322 sampai 111.975. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Sekarang kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD rekan trader semuanya? Euro USD pada hari ini seperti yang kita lihat bahwa dia benar-benar masih wait and see, walaupun dengan adanya penguatan dolar membuat Euro USD mengalami penurunan dan dia sudah melewati ambang batas yang telah saya berikan. Tapi harap hati-hati rekan trader, dia ini sudah sampai di level oversold. Tidak ada kemungkinan dia akan naik lagi ke depan. Nah, oleh karena itu saya memberikan sedikit masukan yang terjadi bahwa kalau menurut saya penurunan dia ini saya tidak bisa bilang bahwa dia akan turun sampai di level terendah di sini 0.97667, tapi segala sesuatu dia bisa turun sampai 97735. Ini masih bisa. Dan kalau dia terjadi kenaikan, menurut analisa saya kenaikan dia paling tertinggi itu di seputaran 0.98061. Oleh karena itu arah pergerakannya menurut analisa saya di seputaran sini. Nah, ini dia. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Kita lanjut ke pound sterling, Uncle Sam Dollar, rekan trader. Bagaimanakah pound sterling, Uncle Sam Dollar? Pergerakan dari pound sterling, Uncle Sam Dollar pada prinsipnya itu dia sama seperti Euro USD. Kebanyakan tendensi hariannya bearish dan dia berusaha untuk sampai ke level harian rentang harian yang saya berikan di seputaran 1.11265. Apakah dia bisa sampai ke arah tersebut? Kita akan lihat rekan trader semuanya ya, arah pergerakannya ya. Oleh karena itu kita lihat di sini. Oke. Saya masih bisa berasumsi bahwa dia kemungkinan besar dia bisa turun lagi. Kalau menurut analisa saya turun sampai ke ketinggian maksimal di 1.10887 terlalu jauh. Saya lebih sepakat dia di 1.11010. Dan apabila terjadi pembalikan arah menurut analisa saya dia bisa sampai itu di seputaran sini. Ya, 1.11687. Ini adalah batasan pergerakan yang terjadi pada hari ini. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader semuanya? Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari gold adalah sebagai berikut. Gold pergerakannya benar-benar sangat luar biasa dan kalau kita lihat di sini tendensi gold masih melanjutkan penurunan yang terjadi kemarin ya. 1710 adalah nilai yang dibilang benar-benar akan ditempuh pada hari ini. Dan kalau kita lihat sendiri pada hari ini gold ya benar-benar dia masih sideways walaupun tendensi penurunannya masih tetap kuat ya. Tapi secara garis besar dia masih sideways rekan trader semuanya. Dan kalau saya lihat di sini penurunan ini masih terjadi, saya berasumsi bahwa penurunan itu saya tidak bisa bilang dia akan turun sampai di level sini di 1706. Tapi menurut analisa saya dia masih bisa turun minimal sampai di daerah pertengahan sini 1706.95 ya, 0.95. Dan apabila terjadi kenaikan dia itu menurut analisa saya ini aset ini dia benar-benar fluktuatif hari ini ya. Menurut saya dia bisa sampai di area sini. Nah, ini dia. Jadi dia akan bergerak benar-benar di antara 1715 sampai 1706. Itu adalah rentang yang bisa dicapai pada hari ini. Gold benar-benar wait and see, menunggu non-farm, makanya sangat hati-hati gold pergerakannya pada hari ini dan kecenderungan gold beberapa hari ke depan ini beberapa hari sebelumnya dia lebih banyak ke sideways ya, dia menunggu momen yang pas. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya?
Untuk USD yen Jepang sudah sangat jelas rekan trader bahwa USD yen Jepang pergerakannya kita bisa lihat di sini tendensinya benar-benar bearish pada hari ini ya, dan kita bisa lihat bagaimanakah pergerakannya pada hari ini. Kalau kita lihat di sini rekan trader bahwa dengan tendensi bearish yang terjadi ya, dengan tendensi bearish yang terjadi, pasangan mata uang ini dia masih tetap sideways, masih punya menurut analisa saya dia masih punya kemungkinan naik dengan tingkat kenaikan paling maksimal adalah di 145.178. Dan apabila terjadi penurunan, saya masih bisa bilang bahwa dia itu bergerak paling di sekitaran sini nih. Nah, 144.878. Oleh karena itu analisa saya dia bergerak di seputaran, nah ini dia ya. Nah, dia sangat datar pergerakannya. Dia masih menunggu momen yang pas untuk melakukan kenaikan lagi ya, tendensi kenaikan lagi. Oke rekan trader, semuanya, rekan trader Indonesia, rekan trader market, demikianlah analisa harian yang saya bawakan pada hari Jumat yang sangat luar biasa ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.